Oke. Wow, wow, wow. Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Oh, is days to review. Waduh, apa sih maksudnya? Ya, oke, jadi hari ini adalah hari dimana Bang Sandi akan nge-review ya, yaitu satu buah wireless dual band router dari Totolink dengan model A830R. Jadi bisa dibilang ini tuh adalah AC 1200-nya Totolink, teman-teman ya. Jadi kemarin kurang lebih berapa hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu apa 2 hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu deh ya. Ini datang di sini dan sudah Bang Sandi buat juga kemarin video unboxingnya dan sedikit review. Hari ini adalah hari dimana Bang Sandi akan full review tentang wireless dual band router ini ya. Jadi ini modelnya A830R. Nah, ini boxnya teman-teman kemarin ya, AC 1200 ya, yang sudah dual band. Jadi mendukung di dua frekuensi, di 5 GHz dan juga di 2,4 GHz, teman-teman. Kalau kita lihat di websitenya Totolink ya, ini tuh overviews-nya kita bisa lihat di sini, teman-teman. 1167 Mbps super fast speed WiFi. Wow, ngeri juga ya. Padahal itu sebenarnya nggak sampai segitu juga ya. Jadi maksud dari 1167 Mbps itu ditotalin dari kecepatan kedua bandwidth tadi ya, bukan bandwidth, kedua band ini tadi ya, yaitu kedua frekuensi itu tadi. Dari yang 5G-nya itu 867 Mbps di 5 GHz, sedangkan di 2,4 GHz-nya masih di 300 Mbps ya. Itu kalau ISP-nya ada yang seandainya ada yang kecepatannya sampai misalkan 1000 Mbps kayak gitu ya. Jadi dia mampu untuk menyalurkan bandwidth itu di sini itu sampai dengan untuk yang 5G ya 867 Mbps. Pokoknya itulah. Tidak ada keterangan pasti yang jelas di websitenya itu, Bang Sandi baca ini antenanya itu berapa dBi-nya gitu ya. Cuman ada katanya di sini di websitenya itu yang Bang Sandi baca. Jadi antenanya ini adalah omnidirectional antena ya. Omnidirectional antena dengan built-in 4 antena. Each antenna works independently on their wireless band. Nah, jadi dia apa ya, maksudnya tuh terpisah gitu ya, terpisah. Jadi tidak nyatu. Jadi ada yang 5G, ada yang 2,4G gitulah. Dan hari ini spesial buat subscriber Bang Sandi yang sudah mencapai 10.000 subscriber. Yeay ya. Di 10.000 subscriber Bang Sandi bukan hanya review sebatas lewat aplikasi, lewat rekaman layar doang. Jadi sekaligus yang penasaran akan lihat hari ini, Bang Sandi akan bongkar ini Totolink A830R ini buat mastiin kira-kira posisi antenanya itu di mana gitu loh. Apakah di depan sini atau di belakang sini atau di sisi-sisi sini, karena kita nggak tahu, teman-teman. Jadi hari ini kita akan bongkar langsung ya Totolink A830R. Setelah itu nanti baru kita akan review tentang pancaran sinyalnya, jauhnya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Setuju? Oke. Kalau setuju, saya akan ambil ini ya. Setuju ya? Oke, setuju. Saya ambil obeng dulu buat ngebongkar ini ya, routernya ya. Oke. Kita pakai baut lagi. Obeng yang komplit ini aja lah ya. Obeng yang komplit. Ya, langsung aja kita bongkar. Jadi teman-teman di sini tuh sebenarnya ya, di bawahnya ini itu ada baut ya. Nah, jadi di sini nih, bawah sini ada baut nempel pada kakinya ini, kan ada 4 nih. Nah, di sini di 2 ini ada baut. Saya nggak tahu sih kalau di belakang ini ada baut juga. Tapi untuk pertama kali kita bongkar aja yang di sini dulu ya. Bentar ya, saya agak kesusahan cari obeng yang pas buat nyongkel ini.
Jadi ini otomatis kita akan ngebuka segelnya ya teman-teman. Kita akan ngebuka segelnya, nggak apa-apa. Karena ini juga demi mengobati rasa penasaran kita ya. Jadi kita akan bongkar langsung aja ya. Oke, sekarang kita bongkar. Maksudnya saya lepas dulu bautnya ada di sini ya. Udah berhasil teman-teman, dikit lagi ya. Aduh, sini lecet-lecet ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Wow. Iya, jadi kita sudah bongkar. Ntar kameranya saya pindah dulu supaya lebih jelas. Nah, jadi penampaknya seperti ini teman-teman. Setelah kita bongkar, ternyata di casing bagian belakang ini nggak ada apa-apa, kosong. Di sini nggak ada antena yang ditempel di sini. Dan kelihatannya ternyata ya, untuk antenanya kalian bisa lihat teman-teman, ini antena 1, ini antena 1. Kemudian ini antena 2 di sini ya, sesuai dengan yang ada di PCB ini, ANT1, ANT2 ini yang hitam. Kemudian ANT4, ANT3, ANT4 ya, yang warna kabelnya abu-abu ya, beda dengan yang antena 1, antena 2 ini kabelnya warna hitam ya untuk kabel antenanya. Nah, kita masih bingung nih teman-teman. Kira-kira yang 2,4 GHz yang mana, yang 5 GHz yang mana? Apakah ini berbeda? Nah, ternyata bisa dilepas ya. Nih, bisa dilepas nih antenanya. Antenanya kecil gini ya, teman-teman ya. Dan bisa dipastikan kayaknya ini antenanya nggak gede-gede banget gitu untuk kekuatannya. RF link ya, RF link. Wah, ini seperti apa ya, di dalamnya sebenarnya kalau kalian bisa ngelihat bener-bener itu ada garis-garis. Ini seperti apa nih namanya tuh, antena-antena di handphone itu loh ya, yang ada di dalam itu. Jadi sebenarnya ini kayaknya papan PCB yang dibuat ya, papan PCB yang dibuat. Tapi ini buatan pabrik men, bukan buatan tangan gitu, bukan ya. Terus yang satunya, oh iya, beda ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini yang antena 1, antena 2 yang warna hitam ini, itu dua-duanya dia kayak gini bentuknya ya. Nah, saya ambil dua-duanya. Tuh. Ini juga RF link AO661 ya. Kodenya itu loh ya. Saya taruh lagi, kembalikan ke tempatnya dulu ya. Terus saya mau lepas yang antena 3 sama antena 4. Nah, ini teman-teman, RF link AO662. Kayaknya ini yang 5G deh ya, kayaknya ya. Dan yang satunya beda, agak panjang teman-teman. Ini memanjang kayak gitu. Di sini RF link AO660 tuh ya. Jadi dia beda sendiri teman-teman yang ini. Kalian lihat, saya taruh lagi di tempat asalnya. Jadi dia punya 4 buah antena ya. Ada 4 buah antena di sini yang ditaruh di sisi kiri, sisi kanan, atas ya. Nah, jadi dia naruhnya kayak gitu ya skemanya ya. Oke. Nah, jadi cuma gitu aja sih ya. Terus apa lagi nih? Nanti kita bongkar lagi lah ininya ya. Untuk apa nih yang dipakai nih? Apa sih namanya ini? Duh ya, saya otaknya aja deh ya. Sini kodenya RTL. RTL itu kalau nggak salah Realtek ya. Realtek kodenya berapa nih? Susah yang ngeliatnya ya, nggak begitu jelas. Nah ini, nah kayak gini ya. Tuh. Nah, jadi antenanya ini teman-teman, dia polarisasinya nggak bisa dilihat sih kayak gini ya. Apakah dia mancarnya ke atas? Kayaknya emang ya. Jadi yang 2 ini di samping-samping, yang ini
Nah, atas-atas ya, dua ini ya. Dua ini samping-samping. Nah, kayak gitu teman-teman. Nanti kita akan cek ya untuk kekuatan sinyal dari A830R dari Totoleng ini ya, teman-teman ya. Nanti sama-sama kita akan cek. Jadi penampakannya kayak gini doang, teman-teman. Kalau misalkan ini bisa dimodifikasi, kayaknya antenanya aja yang kita ganti dengan antena yang lebih kuat yang bisa ditaruh di outdoor, itu kayaknya mantep nih. Dari PCB-nya sih wow, gede kayak gini ya, seukuran casingnya ya, hampir seukuran casingnya itu. Oke, saya bongkar lagi untuk apa namanya PCB-nya ya. Kita lihat di bagian belakangnya itu kayak gimana. Kita bongkar dulu ya. Oke, biar nggak penasaran langsung dibongkar aja. Mana lagi bautnya? Nih. Sini ya. Oh iya, kemarin lupa ya. Jadi untuk A830R ini sendiri, untuk harganya teman-teman ya, kemarin itu dapat di kisaran di atas 200.000, di bawah 300.000. Jadi tidak sampai di 300.000 rupiah. Ini sudah saya lepas, lihat di depan belakangnya ya. Ternyata di sini kosong, cuma ada sedikit komponen elektronika di sini. Ini di sini ya. Nah, ini. Oke, kayak gitu aja. Yang ini yang pakai pendingin ini apa ya? Di sok-sokan bongkar, sebenarnya tidak tahu tentang elektronika ya. Nggak apa-apa lah, mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Ya, di sini lubang adaptor, tombol reset dan WPS, terus port 1, LAN 1 2 3 4 ya. Itu doang. Dan di depan ini LED indikator. Saya lupa tadi ya. Ini LED indikator. Tuh, LED indikator ya. Nah, kita pasang lagi sesuai dengan tempatnya. Karena selepas ini kita akan coba untuk review jarak pancar dari alat ini ya. Nanti saya akan coba review jarak pancarnya, tapi tanpa dimasuki oleh akses internet dulu. Baru nanti Bang Sandi akan coba colokan di port 1-nya akses internet ya, dari router utamanya ya. Iya, sudah terpasang semuanya dan kita sudah tidak penasaran lagi. Saya sih ngiranya tadi itu antenanya di sini ya, besar gitu. Ternyata antenanya cuman sekecil ini, men ya. Kayaknya untuk antena ini sama kalau misalkan di RB941 gitu ya. Kayaknya seperti ini juga sih antenanya ya, kayaknya. Tapi 2,4 GHz aja gitu loh. Kalau ini dia dual band, ada yang 2,4 GHz, ada juga yang 5 GHz. Sekarang kita pasang kembali untuk casingnya ya. Pasang lagi casingnya teman-teman. Oke, kita pasang lagi ya, sesuai dengan tempatnya tadi. Ya, sudah Bang Sandi taruh. Sekarang Bang Sandi akan hidupkan alat ini. Bang Sandi akan taruh di tengah-tengah bangunan ini ya, tengah-tengah ruko ini, di ketinggian mungkin setinggi meja ini. Kira-kira pancarannya itu seperti apa? Oke. Nah, teman-teman, jadi ini untuk router dual bandnya ini akan Bang Sandi taruh di atas ini ya nanti ya. Nah, di atas mesin fotokopi ini saya matiin dulu deh. Mesin fotokopi ini saya matiin supaya ya tidak ada intervensi gitu ya. Ya, saya taruh di atas itu. Saya hidupkan dulu, kita akan sama-sama lihat pancarannya seperti apa. Saya butuh terminal. Nah, saya lagi sakit tenggorokan nih. Wah, bahaya nih sakit tenggorokan nih. Ini terminal ya, saya taruh di sini. Saya pasang dulu. Nah, saya pasang, kemudian saya akan hidupkan. Nah, sudah menyala ya.
Lihat indikator di sini menyala, di sini juga sudah menyala. Mas Andi akan taruh di sini menghadap ke arah jalan raya, menghadap ke arah sana. Ya. Oke. Dan Mas Andi lupa satu. Saya mau ngambil handphone ya. Mudah-mudahan ini kabel mic sampai. Ini handphone sudah Bang Sandi ambil. Sekarang Bang Sandi akan mulai untuk merekam layar ya. Bang Sandi akan mulai untuk merekam layar. Nah. Mana nih perekam layarnya nih? Oh ini. Oke, sudah mulai merekam layar. Ya. Saya akan berada di dekat nih. Di dekat dengan routernya ya. Mana aplikasi kita hari ini akan review, kita akan ngelihat pancaran sinyalnya menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer. Ya, menggunakan Wi-Fi Analyzer. Nah, sudah saya buka aplikasi Wi-Fi Analyzer-nya. Full ya. Karena saya dekat dengan routernya. Ini di minus 30 dB ya. Kita bisa lihat di sini minus 30 dB dan ini frekuensinya 5 GHz. Di 5 GHz teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, ini ya. Tuh. Terus bisa kita cek di frekuensi 2,4 GHz-nya. 2,4 GHz bisa kita klik di pojok kiri di bawah tulisan Wi-Fi Analyzer. Tuh. Cuman dia kadang timbul, kadang tidak ya. Dan sinyalnya juga masih tinggi di atas dari loket PPOB Sandi. Jadi ini sinyalnya ini di sini di puncak ini mungkin di minus 20 dB-an ya, karena saya berada dekat dengan routernya langsung. Nah, saya akan berjalan ke arah jalan raya. Untuk melihat seberapa kuat sih pancaran dari router dual band ini ya, dari Totolink yaitu A830R ini. Yuk kita ke jalan sama-sama teman-teman. Oke, jadi ini masih merekam, maksud saya belum saya rekam ya. Ya, oke, tekan mulai dulu deh. Ya, ini sudah saya rekam layar dan kita akan ke sana ya. Coba ke sana ya. Oke. Untuk routernya sendiri sudah di jarak sekitar berapa tuh? Jarak sekitar ya 5 meter lah, 5 meter. Oke. Saya mau jalan dulu ke jalan raya. Ini masih saya rekam ya untuk handphone. Kalian sambil lihat juga di rekaman layar handphone saya. Sorry ini suaranya mungkin agak bising karena mic clip on-nya saya lepas. Saya hanya menggunakan mic internal dari ini ya, dari handphone ya. Iya, untuk sinyal sudah kalah ya sama loket PPOB Sandi yang di 2,4 GHz karena loket PPOB Sandi itu dia pakai antena yang dual 2x11 dBi. Nah ini loket PPOB Sandi nih. Loket PPOB Sandi itu dia pakai Totolink N300RH teman-teman. Tuh ya, bisa kalian lihat ya. Dan di atas sana itu ada TP-Link saya. TP-Link W5210G ya. Oke, saya zoom out lagi ya. Oke, sekarang saya akan berjalan. Ini kira-kira jaraknya sudah di jarak sekitar berapa nih teman-teman nih? 20 meteran lah ya. Saya akan menjauh lagi. Saya akan menjauh dari ruko ya. Nah, mungkin saya lagi nongkrong di sini aja nih, nongkrong di warung nih, warung kosong nih, warung nggak ada jualan ya. Oke, saya pasang di tripod dulu handphone saya. Saya sudah menjauh ya. Nah, kalian kan sudah tahu sendiri tadi bahwa polarisasi antenanya itu seperti itu. Kira-kira hasilnya seperti apa, kekuatannya saya akan cek. Dan ini masih saya pegang handphone dan sinyalnya sudah turun di nih, saya highlight ya. Saya highlight yang ini, yang Totolink tuh, yang paling gede kan sendiri teman-teman. Jadi ini masih bawaan pabrik settingannya masih bawaan pabrik, jadi belum
Bentar ya. Oke, saya ambil audio. Ini aja deh, audio dari handphone saya ya. Saya sekarang, aduh, telepon lagi. Sekarang saya ambil audio dari handphone saya ini, dan sinyalnya di sini di minus 70. Minus 70 dB ya. Minus 70 dB ini sinyalnya ya lumayan, tapi lemah. Ini masih kurang sebenarnya sinyalnya ya. Waduh, teleponku berkali-kali ya. Siapa lagi ya? Ya. Oke, sekarang saya akan ngecek yang 5G. 5G dia sama, kurang lebih di minus 70. Di minus 70 dB ya. Ya, sama kurang lebih, teman-teman. Astagfirullah. Gimana sih caranya biar nggak telepon gitu? Dan sinyalnya semakin saya kesini itu sinyalnya lemah ya. Ini padahal jaraknya berapa ya? 40 meteran lah ya. Sinyalnya 40 meteran dari ruko jalan, dan saya akan coba mengkonekkan ya. Saya akan coba untuk mengkonekkannya ke wifi yang mana ya? Saya coba yang 5G aja deh ya. Langsung 5G. Aduh, saya jadi terganggu teman-teman, ada telepon tadi ya. Dan tidak ada internet. Ya. Tidak ada internet karena memang saya belum koneksikan dia ke router utama ya. Simpan aja deh. Saya akan coba untuk ini ya, saya coba untuk masuk ke IP-nya. Jadi IP-nya itu bisa menggunakan totalink.net, bisa juga langsung ke 192.168.0.1 ya. Oke. Saya coba untuk masuk. Nah, sudah masuk ya. Saya akan setting ini. Saya akan setting. Bukan setting sih sebenarnya, saya mau masuk ke settingannya. Nah, ini kalian akan bisa melihat seberapa ini bagus sinyal handphone kita ini menangkap access point-nya ya. Kalian bisa lihat di sini di bagian menu 5G wireless. Nah, di bawah kita bisa ngelihat station. Station itu adalah handphone atau perangkat atau device yang connect dengan wifi yang tadi ya, yang tadi, yang barusan kita bongkar. Nah, di sini bisa kita lihat MAC address-nya. Ini adalah handphone saya. Untuk modenya 11 AC. Channel bandwidth-nya di sini 80 MHz. Dan sinyalnya kita cuma dapat di kisaran 50% doang. Jadi kita saat ini dapat sinyal di 50%. Di 5G ya. 50%. Di jarak 40 meter. Tapi kita cukup wajar sebenarnya karena terhalang dengan tembok ya, karena terhalang dengan tembok. Sekarang kita akan mencoba mendekat lagi, atau kita nyebrang jalan ya, ke sana deh ya. Saya akan nyebrang jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyebrang jalan dulu. Nah, di sini kan agak apa namanya ya, tidak terhalang sama tembok gitu loh. Jadi posisinya ini sudah jauh. Saya di jarak sekitar berapa nih ya? Kayaknya 50 meter ya. Oke. Oke. Sekarang saya akan tes, lihat lagi berapa persen saya dapat sinyal. Apakah masih di 50% saja? Saya cek lagi. Malah turun ya. Kita malah dapat sinyal cuma 46%. Sinyalnya cuma 46%. Oke. Kita akan mendekat. Kalian mungkin sudah tahu kualitas routernya seperti apa di band 5 GHz ya. Di band 5 GHz.
Oke, saya akan berlari. Saya akan berlari mendekat. Iya. Kita berlari mendekat ke routernya. Oke, sama-sama kita cek. Kita cek. Nah, itu routernya. Oke, sekarang kita dapat sinyal di 92% ya. Wajar aja karena kita memang sudah dekat dengan akses poinnya. Oke. Oke, Bang Sandi lanjutin ya, Bang Sandi lanjutin. Jadi satu yang menjadi poin plus dari router ini, kita bisa ngecek seberapa kuat sih device yang terkoneksi kepada router ini, teman-teman ya. Yaitu A830R dari Totoling ini. Kita bisa ngecek di bagian tab wireless. Jadi tab wireless ini kita bisa cek di sini, misalkan seperti handphone saya yang lagi connect. Nah, di station list kalian bisa lihat di paling bawah, kita bisa melihat oh, sinyal yang didapatkan oleh HP itu, HP saya ini 93%. Jadi misalkan di sini nanti ada connect lagi satu HP, kalian bisa melihat sinyalnya berapa persen gitu loh. Dan di sini kalian bisa juga setting di basic setting, di bagian basic setting kalian bisa setting untuk bandnya, mau pakai band apa yang di 5G-nya. Ada 802.11a dan lain-lain. Kalau di sini saya pakai yang komplit 802.11a NAC. Jadi ada AC. Bukan AC pendingin ya. Kemudian broadcast enable SSID-nya. Regionnya di sini ada pilihannya, ada USA, Cina, Eropa dan other ya. Kebetulan bawaan pabrik masih pakai USA atau USA. Untuk channelnya sendiri di sini kalian bisa pilih banyak banget ya. Oh, dikit ya, cuman 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157 dan 161. Tuh ya. Kebetulan di sini bawaan pabrik yang defaultnya yaitu di 149. Terus untuk channel bandwidth-nya di sini ada pilihan, ada 3 macam. Ada 4 macam sebenarnya ya. Ada auto 2,20 MHz, ada 40 MHz dan 80 MHz. Untuk bawaan setelan pabriknya atau defaultnya ini di 80 MHz ya. Terus di bagian tab 2,4G di wirelessnya, di sini karena nggak ada yang connect di 2,4G, jadi untuk station listnya di sini kosong ya. Kecuali kayak saya akan pindah WiFi ke 2,4, baru saya akan ada di station list di bagian bawah ya. Basic setting, kalian bisa lihat basic settingnya di sini. Itu untuk bandnya seperti biasa di 2,4G pada umumnya. Kemudian sama, cuman di sini di channel bandwidthnya aja yang cuma ada 3 opsi, auto 20 MHz dan 40 MHz. Terus di bagian bawahnya ya, kita langsung aja ke sini multiple AP, jadi bisa lebih dari satu SSID. Terus MAC authentication, jadi kalian bisa nambahin pengaturan di sini supaya handphone mana saja yang bisa connect, MAC address handphone siapa atau MAC address laptop siapa yang bisa connect ke sini, itu ya. Atau perangkat apa yang bisa connect di sini. Kalian bisa setel itu. WDS, ini support WDS. Mungkin lain waktu saya bikin konten tentang WDS ini. WPS. Nah, ini WPS nih pinnya ya. Kemudian advanced setting untuk BG protection mode-nya off, bawaan defaultnya ya. Nah, di sini yang menjadi sorotan kita di short preamble. Short preamble di sini apa maksud saya, preamble tipe ya. Preamble tipenya dia pakai short preamble. Ada juga pilihan long preamble. Biasanya short preamble ini memang untuk indoor ya. Maksud saya indoor yang dekat-dekat gitu loh. Long preamble ini biasanya buat yang pancarannya dia powernya lebih gede, dia mancarnya lebih jauh, cuman mungkin bandwidth yang dihantarkan tidak semaksimal di short preamble gitu sih ya. Untuk TX powernya di sini 100% ya, jadi maksimal yang udah di bawaan pabrik itu defaultnya. Ada QoS juga masih di sini. Ini buat ngatur bandwidth ya, jadi bisa ada bandwidth controlnya juga nih ya. Firewall, kalian bisa lihat sendiri menunya. Kalian bisa juga URL filtering.
Jadi mungkin kalian bisa nambahin website-website yang nggak boleh dibuka gitu ya, seperti xnxx. Terus di manajemen seperti biasa, ada menu upgrade firmware juga. Kita bisa cek, tapi ini harus connect ke internet ya kayak gitu. Oke, sekarang saya akan hubungkan si routernya ini dengan LAN yang sudah terkoneksi dengan internet ya. Ntar saya alih ke sana dulu nih. Tuh, kelihatan nggak? Nah, ini saya bawa ke sini. Nah, sama-sama kalian lihat nanti ya. Ntar sini, biar teman-teman pada ngelihat prosesnya seperti apa. Iya. Nah, ya. Ini masih saya record ya handphone. Di LAN ini sudah ada internetnya ya. Ini sudah terkoneksi dengan internet. Saya akan colok di bagian WAN dan WAN-nya sudah menyala. Nah, itu sudah berkedip-kedip. Sekarang saya akan coba untuk tes speed internet ya. Jadi ini saya masih connect di bagian 5G di channel lagi di frekuensi 5G ya. Saya sudah ngos-ngosan, sorry. Nah, kita speed test dulu teman-teman. Dia mampu bawa berapa? Nah, dia mampu bawa di 19, sorry, saya menolak panggilan ya. Di 19 Mbps. Di 19 Mbps teman-teman. Dan turun. Nah, ini upload ya, uploadnya didapatkan berapa? 7,2 ya. Jadi downloadnya dapat di bentar. Oke. Downloadnya dapat di 17,9 Mbps, kemudian uploadnya di 7,22 Mbps. Sekarang saya akan beralih ke WiFi yang 2,4G. Nah, kita ke 2,4G ya. Sekarang kembali kita ke Chrome untuk tes speednya. Kita mulai lagi. Aduh. Nah, untuk di 2,4 GHz kita hanya dapat download ya, kecepatan download di 4,39 Mbps. Sorry. Saya lagi nge-review ini, Mak. Ya, saya nge-review. Bukan mama saya. Uploadnya masih di 7,06. Kalau yang pertama tadi di 7,22 ya. Jadi dia ada perbedaan di bagian download ya. Kecepatan downloadnya lebih kecil ketimbang di 5G ya. Nah, ini aduh. Teman-teman, telepon. Bentar ya. Halo, Pak. Pesan lagi. Oke, siap. Ayo. Baik, sorry tadi ada telepon sebentar ya. Jadi teman-teman, kurang lebih segitu aja sih dulu ya untuk review Bang Sandi terhadap router dual band dari Totolink ya. A830R atau AC1200-nya Totolink ya. Ya, untuk jarak pancar saya rasa standar aja ya, karena memang antenanya tadi kecil, kalian bisa lihat sendiri. Dan ini juga sudah terhalang oleh tembok bangunan ini, teman-teman. Jadi wajar aja untuk jarak pancarnya dapat 50% di jarak segitu tadi ya. Jadi kita tidak bisa berharap banyak dari router seharga di bawah 300 ribuan. Oke, teman-teman,
sekian dulu kayaknya untuk review kali ini. Sorry kalau videonya ngaco banget ya. Maksudnya ngaco itu ya tidak beraturan ya, karena memang ini tanpa skrip. Jadi saya hanya nge-review apa adanya aja. Oke teman-teman, Mas Reni pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.